Halo guys, bersama Cak Bio di KOS. Nah, kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan UM Undip. Kelompok mikroorganisme ini termasuk filum protozoa dan menguntungkan manusia adalah A. Entamoeba coli, Trypanosoma cruzi, Euglena. B. Balanthadium coli, Foraminifera, Giardia lambia. C. Entamoeba coli, Foraminifera, Radiolaria. D. Trypanosoma rhodesiense, Noctiluca sp, Foraminifera. E. Radiolaria, Balanthadium coli, Euglena. Nah, untuk menjawab soal kali ini kita akan menyimak terlebih dahulu untuk pembahasannya. Jangan lupa ya, like, subscribe ya. Jadi, protozoa merupakan kelompok organisme yang masuk dalam kingdom Protista. Mirip hewan ya. Kemiripan dengan hewan ini bukan strukturnya ya, tapi mirip dari sifatnya. Yaitu apa? Sifatnya kok mirip dengan hewan? Yang pertama, dia heterotrof ya. Sama dong dengan hewan. Karena dia tidak punya klorofil kan. Yang dua, yaitu eukariotik. Yang selnya tidak berdinding sel. Kemudian yang ketiga, mampu bergerak ya. Mampu berpindah tempat ya. Nah, ini dengan menggunakan alat gerak sederhana seperti kayak kelompoknya Rhizopoda dengan Pseudopodia, Ciliata dengan cilia, Flagellata dengan flagel, atau Sporozoa dengan menggelinding seperti itu ya. Nah, di sini untuk pada kelompoknya protozoa, dia adalah umumnya organisme uniseluler ya. Umumnya adalah uniseluler, mikroskopik ya. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa kelompok protozoa berdasarkan perannya ya. Nah, kita akan lihat dulu untuk contoh-contohnya yang sesuai dengan soalnya ya. Pertama ada Radiolaria. Kemudian ada Balanthodium coli. Kemudian ada Euglena. Kemudian ada Trypanosoma. Rhodesiense. Kemudian ada juga Noctiluca sp. Kemudian ada Foraminifera. Kemudian ada Entamoeba coli. Kemudian ada Giardia lamblia. Kemudian ada Trypanosoma cruzi.
Nah, ini adalah spesies-spesies yang tadi ada dalam soal ya. Sekarang yang pertama kita lihat dulu. Ada radiolaria. Untuk radiolaria SP ini kelompoknya pada. Nah, untuk radiolaria SP ini adalah spesies yang berasal dari kelompok Rhizopoda ya. Nah, ini Rhizopoda. Di mana pada kelompok organisme ini dia memiliki cangkang ya, serupa gelas. Jadi ini punya cangkang yang bentuknya atau strukturnya mengkilap seperti gelas seperti itu. Dan ketika nanti radiolaria ini mati, dia akan membentuk lumpur radiolaria, sehingga itu akan digunakan sebagai bahan untuk pembuatan alat penggosok atau juga bahan peledak ya. Jadi nanti ini ketika nanti dia mati akan membentuk lumpur radiolaria yang akan digunakan sebagai penyusun bahan untuk alat penggosok dan juga alat peledak ya, tapi nggak tulis ya. Yang kedua, Balanthodium coli. Nah, untuk Balanthodium coli ini adalah organisme yang masuk pada kelompok Ciliata, yang bergerak dengan silia ya. Nah, untuk Balanthodium coli ini dia hidup parasit di dalam usus besar. Nah, dia parasit di kolon atau usus besar pada hewan dan manusia, dan ini akan menyebabkan penyakit yaitu disebut dengan diare balantidiasis. Yang berikutnya ada Euglena sp. Nah, untuk Euglena sp ini sebenarnya adalah kelompok alga ya, dari Euglenovita. Nah, untuk kelompok Euglenovita ini juga mampu bergerak ya menggunakan flagel. Nah, sehingga dia disebut juga sebagai zooflagellata ya. Nah, pun pada Euglena ini disebut sebagai kelompok organisme mixotrof ya. Nah, kenapa demikian? Karena dia akan bisa melakukan fotosintesis bila ada cahaya matahari, dan bila tidak ada cahaya matahari maka dia akan berperan sebagai saprofit ya, atau pemakan kotoran yang ada di dalam air seperti itu. Yang keempat ada Trypanosoma rhodesiense. Nah, ini adalah kelompok dari flagellata ya, di mana Trypanosoma rhodesiense ini akan menyebabkan penyakit tidur yang ditularkan oleh lalat yang bernama Glossina marcitans. Berikutnya ada Noctiluca sp. Nah, untuk Noctiluca sp ini berasal dari kelompoknya alga juga ya, dari Dinoflagellata, di mana Noctiluca sp ini akan menyebabkan berpendarnya air laut di malam hari. Air laut di malam hari. Pun ini juga bisa menyebabkan terjadinya blooming alga ya, atau di situ ada peledakan alga merah gitu kan, atau di situ ada yang namanya red tide gitu. Nah, yang keenam ada Foraminifera. Nah, ini kelompok dari organisme Rhizopoda.
Nah, pada foraminifera seperti halnya pada radiolaria, dia punya cangkang ya. Punya cangkang yang berasal dari bahan kalsium karbonat ya. Yang nantinya akan digunakan sebagai marker atau penanda umur batuan ya. Penanda umur batuan serta sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Petunjuk untuk sumber minyak bumi. Nah, kemudian yang berikutnya ada entomobacoli. Nah, ini dia hidup ya. Oh ya, dia adalah organisme yang berasal dari kelompoknya Rhizopoda juga. Nah, ini dia hidup ya. Hidup di kolon. Nah, apabila nanti Rhizopoda ini dia keluar bersamaan dengan feses, kemudian nanti dia tercampur oleh air minum dan kita minum secara gak sengaja, nah itu akan menyebabkan diare ya. Ini menyebabkan diare pada air yang sengaja tercampur oleh entomobacoli, tapi di situ dia tidak bersifat parasit ya. Nah, sekarang ini ya saya kasihkan penekanan, dia kalau hidupnya di koloni dia tidak bersifat parasit. Beda dengan Balanthodium coli. Nah, ini berarti kalau dia nggak keluar lalu feses kemudian ke lingkungan, ya dia nggak berbahaya ya bagi tubuh kita. Yang 8 ada Giardia lamblia. Nah, ini adalah satu-satunya protozoa yang tidak memiliki mitokondria ya. Nah, ini dia tidak punya mitokondria. Nah, ini adalah organisme yang berasal dari kelompoknya Flagellata juga ya. Nah, Giardia lamblia ini akan menyebabkan infeksi pada usus manusia sehingga kita kenal sebagai giardiasis ya. Penyakit giardiasis atau diare akut pada bagian usus manusia. Dan yang terakhir ada Trypanosoma cruzi. Nah, ini akan menyebabkan penyakit cagas. Penyakit cagas atau yang dikenal sebagai American Trypanosomiasis. Trypanosomiasis. Nah, jadi dari beberapa kelompok protozoa yang tidak berbahaya yang mana? Sekarang kita akan lihat ya. Trypanosoma cruzi berbahaya ya. Giardia lamblia berbahaya. Entomobacoli asalkan dia enggak tertelan melalui air yang tercemar, ini enggak ya. Jadi ini kita bisa tandai ya, nomor 7. Foraminifera juga bisa kita tandai. Noctiluca bukan dari protozoa ya. Kemudian ada Trypanosoma rhodesiense, jelas dia penyakit ya. Eugenia juga bukan dari protozoa. Balanthodium coli juga ini akan menyebabkan penyakit, bahkan dia parasit pada kolon manusia ataupun hewan. Dan Radiolaria ini kita bisa tandai ya, karena dia bisa berperan penting untuk pembuatan alat penggosok atau bahan peledak gitu ya, untuk pembuatan senjata api gitu ya. Nah, sekarang kita akan kembali pada soalnya. Kita baca ulang untuk soalnya. Kelompok mikroorganisme ini termasuk filum protozoa ya, dia protozoa ya, dan menguntungkan. A. Entomobacoli. Nah, untuk entomobacoli selama dia itu masih berada di dalam usus besar, kemudian dia nggak keluar dan kemakan lagi oleh
atau keminum lagi oleh manusia itu tidak berbahaya ya, karena dia tidak bersifat parasit. Nah, ini kemungkinan bisa ya. Trypanosoma cruzi, nah ini akan menyebabkan penyakit cagas, jadi nggak bisa ya, maka A salah. B, Balanthodium coli, jelas ini parasit ya, nah ini salah ya. C, Entamoeba coli, oke lah ya. Foraminifera, oke benar, ini digunakan sebagai petunjuk sumber minyak ya. Radiolaria, nah ini sebagai bahan untuk alat penggosok atau bahan peledak, oke bisa lah ya ini. Maka C kemungkinan jawabannya ya. D, Trypanosoma rhodesiense, ah ini salah ya, karena dia akan menyebabkan penyakit tidur ya. Kemudian ada E, Radiolaria, benar ya. Balanthodium coli, nah ini sifatnya parasit ya, maka ini salah juga untuk yang E. Maka jawaban untuk kali ini adalah yang Charlie. Oke, ngono ayo, tarik ulur, semangati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Apabila ada perbedaan pendapat atau masukan, silakan komentar di kolom komentar. Bye-bye.